Jadi hari ini gue mau syuting lagi di YouTube channelnya Satu Indonesia. Tapi gue belum tahu nih siapa ya kira-kira. Ya ampun. Hai guys, gue Syed Ahmad. Ada giveaway nih buat kamu. Satu Indonesia akan bagi-bagi saldo GoPay senilai Rp200.000 kepada 30 orang pemenang. Jangan sampai kelewatan untuk mendapat hadiahnya ya. Caranya gampang banget. Pertama, kalian subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Yang kedua, kalian komentar sebanyak-banyaknya di video ini bagaimana cara kreatif kalian menghadapi new normal. Dan jangan lupa sertakan akun Instagram kalian di kolom komentar ya. Yang ketiga, pemenang akan diumumkan di Instagram Satu Indonesia. Ayo cepat ikutan, jangan sampai ketinggalan. Dan tunggu video-video lain di YouTube channel ini karena akan banyak keseruan lainnya. Oke, thank you. Halo guys, ketemu lagi sama gue Dela di sini dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Alsyad Ahmad, si Sultan Bandung. Hai Alsyad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Dela, apa kabar? Baik banget dong, apalagi pas aku tahu nih kalau bintang tamu aku hari ini tuh kamu, aku tuh makin semangat banget. Kabar tuh langsung baik banget gitu deh. Aduh. Syad, gimana tadi dari Bandung ke Jakarta? Dari Bandung ke Jakarta tadi berangkat subuh sih, lancar banget. Tapi tadi udah tetap rapid test dong ya? Iya, terus begitu nyampe Jakarta, rumah sakit dulu untuk rapid test. Dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi aman. Alhamdulillah. Ya emang karena kita tuh penting banget untuk menjaga protokol kesehatan ya. Apalagi kan kamu kesini keluar kota buat bekerja gitu ya. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa kita tuh harus selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Syad, gue kan baru pertama kali banget nih ketemu sama lo nih. Gue pengen dong PDKT, pengenalan lebih lanjut sama lo gitu. Boleh dong, boleh, ayo. Nah jadi semalam nih gue mau jujur nih ya. Jadi gue tuh abis ngepoin Instagram lo gitu deh. Nah terus kok bisa sih dari motor gitu benda mati sekarang lo sayang sama makhluk hidup, sama binatang gitu? Iya, karena itu sebenarnya mereka itu hobi gue bukan baru-baru, emang dari kecil. Gue dari dulu emang suka binatang, emang suka motor juga gitu. Cuman emang kalau dulu karena masih SD, masih kecil, jadi belum boleh beli motor. Binatang juga masih binatang pets ya. Belinya anak ayam di depan SD kayak gitu-gitu gitu lah ya, keong. Iyalah, semut yang ada diambil kayak gitu. Jadi belum kayak sekarang. Sekarang udah mulai gue udah bisa tanggung jawab, udah mulai fokus, akhirnya lebih ekstrim lagi gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Nah kalau SD kan sukanya nih piara ayam warna-warni, kelomang, semut, kaki seribu gitu ya. Nah kalau suka sama harimau atau binatang buas lainnya dari kapan sih? Sebenarnya dulu suka ya, pada saat itu gue suka, tapi gue nggak sampai berpikir gue bisa merawat atau nggak terjun ke sana, merawat satwa liar eksotik ya, satwa liar yang buas. Tapi ketika SMP gue mulai terjun lebih dalam lagi, lebih fokus, sehingga gue mempelajari hukum-hukumnya, ternyata boleh. Dari situ gue mempelajari lebih dalam lagi karena kan gue ternyata boleh nih, gue boleh melihara harimau di rumah. Oke, gue pelajari lagi hukumnya lebih dalam, gue pelajari lagi cara merawatnya. Akhirnya matang-matangnya itu ya udah kemarin tahun 2017 gue baru ngajuin. Jadi selama 3 tahun 4 tahun itu gue mempelajari tentang satwa liar gitu. Sebelum ada di rumah kayak gitu. Iya sih, bener-bener kita harus sampai ngelotok dulu ya pengetahuan semua. Jadi kan tahu kalau misalnya ada yang miss di mana-mananya. Nah itu, gitu ya. jadi harus matang banget. Karena sekarang aja gue yang pengalaman ya nggak begitu banyak ya, 4 atau 5 tahun, cuman segitu udah kewalahan. Apalagi kalau misalkan nggak belajar sama sekali, Iya udah sih. bye-bye gitu. Iya sih, harus banget. ngerti banget lah ya. Nah, iya, betul. Sebelum ngelakuin segala sesuatu. Iya gitu. Nah kalau selama miara binatang buas ini apa aja sih yang pernah terjadi yang kayak gitu-gitu ya? Kalau misalkan binatang buas udah pasti sering banget karena mereka nggak bisa dikontrol ya. Dipatok, digigit udah hampir setiap hari. Kejadian itu udah makanan sehari-hari lah. Cuman yang fatalnya, gue bisa meminimalisir, bisa ngurangin lah. Kalau misalkan kejadian yang fatal, kayak misalkan digigit Jinora, gue pernah dulu pas kecil, pas masih PDKT sama Jinora. PDKT sama harimau tuh, akibatnya begitu. Gue digigit tangan di sini, sampai si urat otot tendonnya itu robek pernah, di paha pernah. Temen gue juga pernah ada kegigit sampai 3 bulan gak bisa jalan, kayak gitu. Ada sih, ada aja. Robek, Nyakar-nyakar juga pasti ada lah ya itu ya? nyakar, gigit udah satu paket. Itu udah pasti combo, itu udah pasti satu paket nyakar gigit. Akhirnya robek lah tapi alhamdulillah gue nggak pernah dijahit sih. Gitu, jadi masih belum fatal banget, tapi jangan sampai fatal Jangan banget. sampai Itu ya bahaya. Gitu. Ya kucing kecil aja kalau nyakar aja sakit. Nah ya, kan tahu kan kucing kucing gede. kecil aja kalau nyakar udah darah kemana-mana, apalagi bintang kayak gitu.
Iya. Itu biasa langsung apa? Diobatin sendiri? Apakah emang harus ke rumah sakit tertentu kah? Kalau gue seringnya sih langsung bersihin aja biar nggak infeksi. Udah gitu udah dibiarin lagi. Oh dibiarin, jadi nggak pakai perban bahkan? Nggak, jarang. Oke. Karena gue Cowok ngerasa, banget ya? ya gue ngerasa kayak, oh ini masih bisa dibiarin dan nggak pedih-pedih banget. Oke lah, udah dibiarin gitu. Masih Oke. aman. Jadi nih kalau misalnya lagi nge-gym gitu, lagi berenang, banyak nih ya tanda cinta dari Iya, nah sekarang kerasa kayak misalkan sering pakai hand sanitizer kan, alkohol, Iya. begitu tangan perih semua, oh Astaga. di mana ini gitu kan. Kerasanya sekarang kalau misalkan pakai yang kayak gitu alkohol yang ada bahan alkohol, perihnya kerasa karena baru kerasa kan nggak kelihatan kan kecil-kecil tapi pas kerasa, oh ini perih semua berarti luka kayak gitu. positive thinking lah ya, berarti itu mungkin lagi mau sembuh Iya, ya. mau sembuh kayak gitu. Jadi selama masa pandemi gini jarang dong ketemu Jinora di Bandung Zoo. Iya jarang karena kan dibatasin juga dan bagi gua kan itu nggak penting-penting dan mendesak banget buat ketemu Jinora karena kan udah ada Bandung Zoo yang merawat Jinora dan makanannya dikirim ke sana. Jadi sebenarnya selama tidak mendesak dan tidak penting banget, gua minimalisir lah, nggak keluar rumah kayak gitu. Kalau sama PSBB kemarin berapa kali tuh ketemu sama Jinora? Dari selama 3 bulan paling ya 8 sampai 10 kurang lebih lah segitu. Yang biasa tiap hari ke interval segitu kan sangat jauh banget, kerasa Iya. banget gitu. Jadi jarang. Kehitung bagi gue itu jarang. Iya sih jarang banget, sama Iya. 3 bulan kayak seminggu paling sekali 2 kali gitu kali ya. Maksimal 2 kali lah gitu. Nah kemarin tuh kan kita sempet di rumah aja nih selama sekitar 3 bulanan. Ya. Nah itu kamu ngapain aja sih di rumah? Di rumah kegiatannya udah pasti kan kerjaan gue selain bikin konten main sama satwa liar ya, merawat satwa liar yang ada di rumah. Itu kan lumayan banyak dan lumayan repot, jadi perlu perhatian khusus sama emang menghabiskan waktu buat mereka gitu. Jadi lebih bisa karena di rumah aja lebih bisa fokus merawat mereka gitu. Lebih fokus banget ya ngerawatinnya, jagain satu-satu. Iya betul, setiap hari ajak ngobrol gitulah, main Ya bareng, ampun seneng interaksi. banget. Rame. Kalau di rumah aja ini kayak adaptasinya gimana tuh berarti? Iya sih adaptasinya, jadi karena di rumah aja sih jadi nggak bisa keluar ya dan teman-teman juga yang mau collab ke rumah juga nggak bisa. Terus juga gue kalau misalkan mau ketemu Jinora izinnya juga lumayan sulit ya karena kan kebun binatang tutup, sedangkan Jinora di kebun binatang, jadi gue kayak ngomong dulu mau ke Bandung Zoo boleh nggak, nyampe Bandung Zoo kan protokol kesehatan lagi gitu. Gimana sih nih kalau protokol kesehatan kalau mau ke Bandung Zoo? Iya sebenarnya kan mereka kan semua lembaga konservasi atau nggak kebun binatang Indonesia tutup ya, karena mereka tempat wisata dan tempat umum juga jadi tutup. Tapi karena gue harus ketemu Jinora dan kangen juga, jadi akhirnya ngajuin lah permohonan bahwa gue mau ke Bandung Zoo, mau ketemu Jinora. Ketat banget mereka protokolnya, kayak apa, diteskan suhu tubuhnya, terus disemprot disinfektan mobilnya, badan juga, terus juga kayak apa, nanya ada gejala nggak seperti batuk, sesak nafas, bersin juga ditanya kayak gitu. Terus juga sambil jalan ke kanan Jinora kita dipantau gitu, nggak boleh pegang kandang karena kan kita nggak tahu ya tangannya takutnya membawa virus atau nggak apapun, jadi kita nggak boleh pegang kandang, harus benar-benar lihat Jinora dari jauh aja gitu, nggak boleh ngapa-ngapain, cuman nonton Jinora. Kayak so close yet so near gitu ya? Iya. So close yet so far. Karena di Amerika tuh ada harimau yang kena COVID, satu-satunya karena harimau kena COVID. Jadi di dunia yang merawat harimau di kebun binatang lah, pribadi atau dimanapun itu, langsung dinaikin protokol keamanannya. Ternyata harimau masih bisa kena COVID. Jadi protokol keamanannya dimakin perketat lagi. Itu gimana tuh pembatasannya? Jadi asalnya kalau gue kan bisa kasih makan tuh, bisa kasih makan Jinora, sekarang jadi nggak boleh. Jadi harus kiper sana. Jadi orang-orang pegawai Bandung Zoo langsung yang memberi pakan ke Jinora. Jadi gue hanya mengantarkan dagingnya aja. Jadi gue nganterin daging nih buat kasih makan Jinora. Ya udah mereka yang ngasih makan, gue nggak boleh ngasih makan. Gitu. Cuman hanya ketemu untuk menjaga hubungan gue sama Jinora gitu kan. Relationship-nya, bondingnya harus dijaga terus gitu. Paling gitu aja sih, jadi serba terbatas. Yang penting dia biar tetap hafal gitu ya sama diri Iya, kita tetap sendiri. kenal gitu. Menurut lo nih, kan sekarang kita udah new normal, era kenormalan baru. Tanggapannya gimana sih? Udah siap nggak atau kayak gimana sih nih perasaannya? Siap nggak siap, harus siap sih, karena ketika gue terpaksa harus keluar rumah atau nggak beraktivitas di luar rumah, mau nggak mau ikutin protokol itu, jadi harus pakai masker, harus social distancing dan protokol lain kan, mau nggak mau, karena gue nggak mau menjadi orang yang menyebar penyakit itu kan, nggak mau jadi orang yang menyebar virus itu, jadi harus ikutin peraturan pemerintah banget lah, harus patuh lah kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau lo sendiri nih ada tipsnya nggak sih gimana caranya biar kita nggak parnoan? Kalau gue sendiri sarannya
waspada wajar aja, maksudnya dengan takaran yang sewajarnya. Jangan berlebihan juga, jangan juga menyepelekan. Jadi kalau berlebihan kan stres sendiri, bikin takut. Itu kan bikin imun tubuh juga tuh kurang kan. Itu jadi bisa terjangkit penyakit lebih mudah. Dan nggak boleh menyepelekan juga, karena kita dengan menyepelekan bisa teledor jadinya kan, bahaya. Jadi sesuai aturan aja lah. Karena kan pemerintah udah ngasih protokol nih. Lu kalau misalnya ke rumah harus gini, yaudah ikutin aja gitu. Jadi gue bisa conclude ya, kalau menurut lo berarti kita nih harus waspada tapi tetap jangan lupa bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, kita parnoan sendiri, stres sendiri, imunitas turun, ntar bisa kena penyakit lainnya. Iya, kan? malah disakit sama aja. Iya, dan jangan lupa juga nih kita kemana-mana harus tetap cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker dan jaga untuk kontak fisik. Jadi kayak semeter kalau mau ngobrol sama teman-teman. Thank you banget Alsyad hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama gue nih. Iya, sama-sama banget, udah thank you udah ngundang gue kesini gitu. Boleh dong, berarti besok kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang Boleh banget. Tentang mungkin piaran-piaran lo ya kan? Boleh, ayo. Seru tuh pasti. Iya, pasti seru banget. Gue udah gak sabar banget nih pengen kenal mereka satu persatu gitu. Iya. Rame itu. Nah, jadi teman-teman, tadi kan Alsyad udah ngomong nih tips dan triknya gimana sih cara kita menjaga kesehatan dan juga menjaga mood kita nih di masa pandemi seperti ini dan di era kenormalan baru. Jadi jangan lupa ya semuanya tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker dan juga jaga jarak. Nah, sebelum aku tutup nih, jangan lupa ya klik like, komen mau nanya apapun, mau komen apapun tentang AA Alsyad ini dan juga klik subscribe. Jadi sampai jumpa lagi ya. Dadah!